Ya, Alhamdulillah sama-sama tadi menambah pengetahuan kita ni hari ini di hari Rabu hari ini Auda penonton kami akan membawakan pada bis kita sebentar lagi segmen dari lensa. Tadi akan bercakap mengenai dengan fotografi makro. Memang menjadi kegemaran kebanyakan orang sudah mengambil gambar ni Han ya. Kalau dulu mungkin menggunakan kamera sahaja tapi masa ini dengan adanya kemudahan teknologi semua tahu orang pada mengambil gambar masa ini menggunakan telefon bimbit dan sebagainya. Tapi ada ilmu yang harus dipelajari untuk mendapatkan mutu gambar yang lebih baik yang tadi tanyakan sekarang. Hari ini kita akan belajar dari pakarnya bersama dengan tetamu kita yang sudah kita dijemput ke studio bersama dengan Tuan Yusma Bahrin bin Datuk Paduka Haji Yusof dan lebih dikenali dengan nama pena Bahrin Yusof ni Tuan. Assalamualaikum. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Khabarnya Tuan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi rezeki hari ini rezeki pertemuan dan rezeki juga saya dan Hani dan penonton untuk sama-sama belajar hari ini menambah pengetahuan kita ni Auda penonton di penghujung tahun 2023 ini belajar mengenai dengan fotografi. Alhamdulillah cukup teruja sekali, jarang sebenarnya bertemu dengan Tuan Bahrin. Jadi untuk pengenalan mukadimah barangkali sesi wawancara kita ni hari ini fotografi makro. Kalau boleh diberikan kesempatan kepada Tuan Bahrin untuk mungkin memberikan menceritakan kepada kami saya dan Hani dan juga penonton Rampai Pagi hari ini apa sebenarnya fotografi makro Tuan dan apa perbezaannya jika dibandingkan dengan fotografi-fotografi yang lain lah Tuan. Silakan. Jadi fotografi makro ini adalah jenis fotografi yang melibatkan pengambilan gambar objek yang sangat dekat. Seperti serangga, titisan air, bunga dan lain-lain yang dapat diambil dengan sangat dekat dan memenuhi sebahagian daripada bingkai gambar. Jadi ini membolehkan kita untuk melihat dunia di sekitar kita dari jarak yang dekat. Ya. Yang biasanya kita tidak terlihat dengan mata biasa. Jadi dengan menggunakan dengan fotografi makro ini kita boleh melihatnya. Contohnya kita boleh melihat detail kecil seperti kaki semut atau mata lalat dengan sangat jelas di dalam gambar yang mungkin tidak dilihat dengan mata biasa. Jadi dengan memfokuskan kepada objek yang kecil ini kita dapat mencipta gambar yang memukau dan memperlihatkan sudut yang tidak pernah kita bayangkan sebelum ini. Jadi ini memberikan dimensi baru dalam penggambaran dari segi kreativiti dan teknik penggambaran dari segi untuk menunjukkan detail objek yang kecil. Jadi ini gambar yang diceritakan tadi Tuan, gambar seekor lalat. Tapi teknik itu mungkin teknik penggambaran Tuan ada semestinya diambil secara dekat kan Tuan atau macam mana keadaannya itu Tuan? Jadi gambar lalat tadi itu sebenarnya diambil dari dekat. Jadi jarak dekat ya. Dan dapat kita lihat detailnya tadi. Pastinya bukan senang. Kadang-kadang kalau kita ni cuba mengamalkan ataupun mencuba teknik makro ini boleh ada setengah part itu blurry, kurang jelas. Jadi bagaimana caranya ni seseorang itu dapat mempersiapkan diri untuk memulakan fotografi makro ini? Apa antara jenis peralatan yang diperlukan untuk fotografi makro ini khususnya? Ya. Untuk fotografi makro ini kita boleh menggunakan kamera yang sederhana yang memiliki mode makro. Smartphone pun boleh juga yang ada mode makro. Tetapi kamera DSLR atau kamera mirrorless dengan lensa makro adalah yang direkomend lah untuk memulakan fotografi makro ini. Jadi peralatan lain pula ialah seperti tripod. Jadi tripod itu adalah untuk menstabilkan kamera supaya ianya tidak bergerak dan yang lainnya adalah seperti ring flash atau pencahayaan tambahan. Jadi untuk fotografi makro ini pencahayaan yang baik adalah penting kerana ianya boleh membantu dalam menerangi subjeknya dengan baik. Jadi mungkin dapat kita ketahui dengan lebih lanjut dengan melihat peralatan yang telah pun Tuan bawakan ke studio Rampai Pagi pada hari ini. Ini adalah antaranya. Jadi itu adalah jadi ini adalah macro lens. Ini adalah lensa
65 mm ada di sini. Jadi ini khusus untuk fotografi makro. Jadi kalau lihat sini ada 1x, 2x hingga ke 5x. Jadi kalau 1x dari lalat itu saja, kalau 5x boleh sampai matanya yang kecil-kecil itu pun boleh nampak ya. Kakinya nampak ya. Secara lebih detail lagi. Ya, boleh lebih detail lagi ya. Okey, lensa dan juga kameranya, apa pula yang terdapat di meja? Okey. Yang ini pula lensa 100 mm. Jadi ini boleh kalau kita lihat di sini adalah macro lens juga, ada bertulis. Tetapi yang ini ia punya magnification ratio atau rasio pembesarannya ialah satu ukuran saja. Jadi 1x untuk yang 100 mm ini. Jadi lensa makro ini adalah elemen yang penting dalam fotografi makro. Ya, kerana ianya memberikan fokus yang sangat dekat pada subjek. Dan selain daripada itu, sebenarnya saya amat muskil tu dengan yang dengan segala peralatan yang terdapat. Jadi yang atas ini ialah ini adalah flash trigger yang atas ini ya, flash trigger. Jadi flash trigger ini adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk mengaktifkan flash pada lampu seperti ring light tanpa menggunakan kabel fizik. Jadi yang ini ialah yang ring flash. Ring flash. Ring flash. Kalau dilihat di sini ianya seperti cincin. Ya. Seperti cincin ya. Jadi menggunakan ini cahaya dapat menggunakan ini ianya dapat melingkupi lensa kamera dengan menggunakan diffuser. Ini ada diffuser. Jadi diffuser disimpan di sini supaya pencahayaannya merata. Jadi diffuser, jadi dimasukkan sini dan disimpan di depan kamera. Jadi kalau disimpan di depan kamera macam inilah. Sekejap. Jadi itu mungkin supaya tidak overexposure lah tu ditutup dengan penutup. Ditutup begini saja ya. Ya. Jadi dapat di-adjust dia punya cahaya. Kalau mau macam di sini saja boleh. Ikut yang mau bergambar itu macam mana dia mau memberikan cahaya itu. Jadi kadang-kadang cahaya ini memainkan peranan dalam mood gambar tersebut kan. Betul. Jadi mesti pandai bermain dengan lensa, bermain dengan lighting dan sebagainya. Sebenarnya kita ni ingin mengetahui juga mengenai dengan gambar-gambar yang telah pun disediakan tadi. Mungkin lain gambar, lain teknik dan caranya. Mungkin ada contoh-contoh gambar yang dibawakan itu. Dapat dipaparkan gambar yang telah pun tertera tadi telah pun menyaksikan antaranya adalah gambar makro. Tadi dapat lihat sendiri lalat dengan detail matanya yang lebih dekat. merah. Yang ini tuan mungkin boleh diceritakan tuan mengenai dengan gambar ini. Jadi ini adalah contoh menggunakan macro lens dan kamera yang tadi yang ring light-nya. Jadi di sini kita boleh melihat dengan jelas matanya, antenanya, kakinya dan badannya dan di mana ianya berdiri, iaitu di atas daun. Ya. Jadi kalau lihat di sini dalam gambarnya kita boleh melihat dengan jelas semua yang bentuk sebut itu. Kalau yang ini tuan, ini rasa bunga matahari tuan, bukan? Ini adalah dipanggil anemone flower, Japanese anemone flower. Jadi ini difokus dengan lebih dekat. Jadi kalau dilihat sini kita boleh ianya menunjukkan keunikan bunga tersebut dan dapat kita melihat di sini kerumitan gambar itu dan bahagian-bahagian kecilnya. Jadi kalau dalam fotografi makro ini peralatan khusus seperti lensa, ring light, diffuser dan flash itu seringkali direkomend untuk keperluan mengambil gambar yang sangat kecil ini. Kerana dengan adanya peralatan ini, seorang fotografer dapat mengatasi masalah teknikal yang boleh menjejaskan penggambaran
gambar dari skala yang sangat kecil, seperti semut, ya. Dan apa tadi, lalat itu. Ya. Kami juga mengetahui ada satu alat yang panggil close-up filter ni tuan. Mungkin boleh diceritakan mungkin fungsinya barangkali tuan. Ya. Jadi ini adalah close-up filter. Okey. Jadi close-up filter ini adalah aksesori fotografi yang digunakan yang berupai lensa tambahan yang dipasang pada lens utama kamera dan memberikan kemampuan untuk fokus pada objek dari yang dekat dari yang biasa. Jadi ini berguna ketika fotografer ini ingin mendekati objek tanpa harus memberi makro yang khusus. Jadi ini boleh di-attach saja lensa yang biasa untuk mengambil makro. Jadi tidak perlu lensa makro yang khusus. Jadi ini pun boleh dipakai. Jadi untuk close up, terutamanya untuk kalau mengambil subjek yang kecil ni, yang kecil, ya, betul. Ya. Dan seterusnya tadi mengenai dengan extension tube, ya. Tadi yang telah pun dikongsikan tu. Extension tube itu ialah alat penghubung khas yang ditempatkan di antara badan kamera dan lensa, dan ini memungkinkan fokus pada jarak yang dekat. Jadi alat ini umumnya digunakan untuk fotografi makro dan close up untuk meningkatkan kemampuan fokus pada objek yang berada sangat dekat dengan lensa. Jadi ini adalah alternatif macro lens juga yang disimpan di lens kamera. Yeah. Jadi tuan ada mengongsikan di antara peralatan-peralatan yang essential yang rasanya perlu untuk mendapatkan kualiti gambar yang lebih baik, terutamanya untuk mendapatkan gambar yang berkualiti dari segi gambar fotografi makro. Mungkin ada yang bertanyakan ni, khususnya mungkin ada yang sudah memiliki peralatan-peralatan yang sebegini dan juga melibatkan diri dalam sesi mengambil gambar secara profesional dan sebagainya, mungkin ingin mendapatkan nasihat pada pihak tuan barangkali bagaimana cara untuk seorang jurugambar atau tuan fotografi dapat meningkatkan komposisi dalam fotografi makro, dan juga kalau boleh dikongsikan mungkin terdapat barangkali tuan, saya percaya dengan pengalaman tuan yang cukup luas dalam bidang fotografi, rasanya mungkin ada 1-2 tips yang boleh dikongsikan, mungkin tips-tips yang khusus barangkali tuan. Ya. Jadi meningkatkan komposisi dalam makro ini dapat membuat perbezaan yang besar dalam sejauh mana gambar makro itu berhasil menarik perhatian. Contohnya dalam gambar ini ialah leaf weevil, di mana saya menggunakan seluruh frame ini sebagai subjek utama. Jadi tips pertama adalah untuk mengisi gambar ini dengan subjek utama. Kalau kita melihat di sini, objek kecil ini dapat terlihat lebih menarik jika nampak penuh di dalam gambar. Jadi dekatilah subjek dan pastikan ianya menjadi fokus yang utama di dalam gambar. Ya. Jadi yang dalam gambar ini adalah binatang apa tu tadi tu? Jadi itu adalah leaf weevil, seperti kecil lah. Kumbang tu bukan? Serangga. Seperti kumbang lah, tapi yang kecil, yang warna hijau. Sejenis serangga. Dapat kita lihat detailnya dari segi komposisi, ada ia punya tekstur dapat kita lihat tadi, dan juga warna yang menyelah tadi, ada warna kekuning-kuningan. Itulah yang tadi adalah weevil. Leaf weevil. Nampak secara terperinci tuan ya. Seolah-olah macam tadi berada di sana, lihat secara lebih dekat. Itulah istimewanya dalam kemahiran mengambil fotografi makro ini. Seterusnya sebenarnya ada gambar yang akan dikongsikan lagi ni. Salah satu binatang. Binatang apakah itu? Ini sama-sama kita saksikan. Ini dia. Ini dia tuan. Ini rupanya ni. Jadi ini adalah gambar ular yang kalau kita melihat di sini, kita boleh melihat dengan detail matanya, ada matanya sana, hidungnya, warna kulitnya dan tekstur ular tersebut. Jadi kalau kita lihat di gambar ini,
kita ianya berfokuskan pada detail dan tekstur. Di sini kadang-kadang fotografi maker seringkali menangkap gambar detail dan tekstur yang mungkin tidak terlihat pada pandangan pertama. Ya. Jadi kalau kita di gambar itu tadi kita dapat melihat teksturnya, matanya dan semuanya lah. Kalau biasa kita melihat ular itu biasa saja macam itu saja. Ya. Tapi sesudah kita mengambil gambar maker itu kita dapat melihat semuanya, teksturnya, warna kulitnya dan bagaimana bentuk ular itu. Ya, lebih banyak lagi yang dapat kita saksikan menerusi fotografi makro ini. Sebenarnya saya muskil, di mana sebenarnya Tuan mengambil gambar-gambar ini? Jadi gambar itu biasanya macam yang ular tadi itu di semualah. Ada yang diambil di belakang rumah, macam yang binatang kecil serangga itu, belakang rumah. Kalau macam ular. Dan lain-lain itu di hutan lah. Tapi di hutan. Ya, tapi kalau mengambil gambar maker ini, kalau boleh jangan seorang lah, mesti ada tangan. Ini saya cuba teka Tuan, adakah ini labah-labah Tuan ataupun adakah tekan saya betul? Ya. Ini apa ni Tuan? Ini adalah laba-laba. Ini dipanggil jumping spider. Jadi ianya sangat kecil dalam gambar ini. Betul atau tidak? Tapi saya nampak 2 serangga di sana. Ataupun dia memakan serangga yang lain? Dia memakan serangga yang di satu di serangga, sana. tapi laba-laba bukan serangga ya. Ingat kembali pelajaran sains. Jadi nampak detail bulu-bulu yang dapat di badan laba-laba tersebut. Dan seterusnya ada lagi satu gambar ini, mungkin Tuan boleh kongsikan. Begitu ini cantik Tuan. menyerlah. Ya, ini adalah laba-laba juga. Ya. Jadi kalau kita melihat di sini dalam komposisi ini saya menunggu laba-laba itu bergerak ke bunga tersebut. Jadi ianya memakan masa. Kadang-kadang menunggu dalam 1 minit, 2 minit, kadang 10 minit pun berdiri di sana pun untuk mengambil komposisi tersebut. Jadi yang penting ialah kita mengatur subjek itu dengan penuh perhatian. Perhatikan bagaimana subjek itu ditempatkan di dalam gambar. Jadi beberapa elemen fotografi dasar seperti aturan ketiga atau rules of thirds dapat membantu untuk mengatur subjek dengan penuh perhatian dan menciptakan keseimbangan yang estetik untuk gambar itu. Kita ada lagi gambar berikutnya Tuan. Mungkin kalau boleh diterangkan kepada penonton gambar berikutnya sebentar lagi Tuan. Tapi sebentar ini tadi dia. Kita masih lagi menunggu isyarat ni Han untuk ini dia Tuan. Jadi kalau fotografi maker ini juga untuk gambar yang cantik kita perlu menggunakan warna yang efektif. Jadi kita perlu eksplorasi kombinasi warna yang menarik atau fokus pada satu warna khusus untuk memberikan gambar kesan yang lebih dramatik. Jadi contohnya ini adalah bunga di tengah dipanggil ini adalah bunga. Pertengahan itu adalah ini adalah bunga white cape daisy, di mana kita boleh melihat di luarnya itu putih sebagai latar belakangnya, dan di tengah-tengah itu adalah disc floret, iaitu yang berwarna biru, dan ray floret yang berwarna ungu tadi. Jadi dengan pengolahan warna menerusi fotografi makro ini kadang-kadang dapat kita saksikan betapa fluoresennya warna terdapat di dalam tumbuh-tumbuhan dan juga serangga dan binatang yang telah pun diambil gambarnya sebagai subjek. Seterusnya ni Tuan, pastinya setiap fotografer ada cara tersendiri. Tapi bagi Tuan sendiri, apakah fokus manual atau automatik lebih baik untuk fotografi makro ini? Jadi bagaimana seorang dapat meningkatkan ketajaman fokus apabila mengambil gambar-gambar secara makro ini? Fokus manual adalah lebih efektif kerana ianya memberikan kontrol yang sepenuhnya pada fotografi itu. Jadi yang penting ada ketekunan dan kesabaran dalam mengatur fokus. Jadi itu adalah kunci dalam fotografi makro. Jadi kalau dapat menggunakan tripod, kita boleh menstabilize kamera
dan ianya dapat membantu menghindari getaran kamera dan memastikan hasil yang tajam. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah siput daun. Siput. Ianya sangat kecil, bukan seperti siput biasa. Ianya sangat-sangat kecil. Di sini saya menggunakan manual focus dengan menggunakan badan saya sebagai tripod. Jadi dengan badan bergerak untuk memfokus pada pada siput daun itu. Jadi ianya memerlukan banyak kesabaran, eksperimentasi juga penting, dan malar mempraktikkan menggunakan fokus secara manual. Jadi insya-Allah ianya akan dapat menghasilkan gambar yang baik. Tadi ada dikongsikan kesabaran tu penting, untuk menstabilkan diri pun penting juga tuan tadi ya. Jadi mungkin ada lagi masalah-masalah ataupun cabaran-cabaran yang lain yang sering dihadapi oleh seseorang dalam bidang fotografi makro ni tuan, dan bagaimana cara mengatasinya, mungkin boleh dikongsikan. Jadi kalau fokus yang sulit, di mana kita mungkin menghadapi masalah memfokus kepada subjek, terutamanya sekali subjek yang fokus yang kecil. Jadi kalau ada masalah seperti ini, kita boleh pilih objek yang besar sedikit untuk menampilkan dengan jelas lagi subjek itu dengan detailnya. Jadi pencahayaan pun kalau makrofotografi ini ada juga terbatas, dan angin mungkin dapat mengganggu objek yang kecil itu. Jadi seperti subjek yang hidup atau bernyawa juga adalah masalah yang mungkin dihadapi. Yang kerana ianya bergerak. Jadi yang bergerak ini yang susah untuk mengambil gambar. Tapi kita perlu sabar untuk mendapatkan gambar yang kita mahukan dan mempelajari mode manual kamera. Alhamdulillah, itu dia yang paling penting sebenarnya, kesabaran ni Hanina. Ya, tepat sekali. Cukup seronok sebenarnya bercerita dengan tuan, tapi di atas keterbatasan waktu kita terpaksa mengakhiri sesi wawancara di sini tuan. Tapi walau bagaimanapun banyak sebenarnya yang dapat kami pelajari daripada sesi segmen dari lensa untuk kali ini Hanina ya. Syukur Alhamdulillah. Terima kasih kita ucapkan kepada Yang Mulia Tuan Yusma Bahrin bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yusof sebagai Yang di-Pertua Pertubuhan Fotografi Negara Brunei Darussalam. InsyaAllah kita akan bersama lagi. Assalamualaikum.